tentang mahasiswa. Pada sore hari ini saya kedatangan dua narasumber yang ganteng-ganteng di sebelah saya. Bisa perkenalkan namanya, Bang? Saya Fendriansa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau, jurusan Teknik Industri semester 5. Saya Muhammad Adifan Syarisa dari STKIP dari Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Informatika. Sering juga. Nah, sebelum kita membahas ke mahasiswanya, nih selama 7 bulan kan kita terkena pandemi nih. Apa sih kegiatan yang kalian lakukan selama di rumah? Kalau saya pribadi sih kegiatan saya lakukan yaitu biasalah kegiatan mahasiswa, ya kuliah online, terus bantu kerjaan yang ada di rumah, bantu orang tua juga, tidur, ya standar lah kegiatan manusia. Kalau aku kurangnya sama lah. Jadi baliknya ke situ-situ aja lah ya. Ada kegiatan lain ya. Kan dapat kabarnya ada akhir tahun aja kan. Ya. Udah masuk aja. Sekarang kan dibahas konspirasi lah ini kan. Nah, kita membahas langsung ke mahasiswanya ya. Nih bagi teman-teman, apa sih mahasiswa itu? Enggak. Ya sepengetahuan kalian aja. Bagi menurut kami aja lah. Ya. Ya mahasiswa tuh Satu tingkat. satu tingkat di atas siswa, ya sudah melewati jenjang sekolah. Terus dia selain dia di akademik, terus dia juga sebagai yang menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak bisa disampaikan langsung oleh masyarakat ke pemerintahan. Kalau aku kurang setuju apa yang dikatakan Betty. Jadi bagiku mahasiswa tuh mungkin ya orang terpelajar lah. Orang yang sedang belajar dan akan menjadi terpelajar. Orang yang akan melanjutkan estafet dari pemerintah orang hebat sekarang ini mungkin mahasiswa nantinya pasti. Mahasiswa yang akan melanjutkan. Insyaallah. Karena siapa lagi gitu kalau tidak mahasiswa, Kalau ada pemuda ya karena pemuda sesuai kita It's Soekarno kan. Nah, ini teman-teman masih di kampus ikut organisasi. Ya. Kalau saya masih ikut. Kalau aku udah habis masa bakti. Masih apa gitu? Ya udah habis masa jabatannya. Kan cuma setahun. Periode sudah habis. Satu periode aja. Oh, cuma ngelanjutin sampai ya nggak ngelanjutin lagi. Enggak. Habis satu periode udah habis. Itu kalau mau lanjut ya terserah tergantung kita. Organisasi apa yang diikutin? Pan. Kalau aku ikut ikut himpunan mahasiswa di jurusan aja Bang. Tapi aku nggak ikut organisasi paguyuban gitu. Ya. Banyak organisasi mahasiswa tapi dia berbasis kampung halaman. Satu daerah. Aku di sana menutup diri juga, tidak mau ikut karena pengen melatih diri untuk hidup mandiri tanpa. Tapi kalau berteman juga sama mereka. Cuman nggak ikut masuk Cuman ke nggak ikut organisasinya. Kalau saya pribadi bertolak belakang dengan saudara Ipan tadi, saya masih mengikuti organisasi mahasiswa jurusan dan saya juga mengikuti organisasi paguyuban yang telah dijelaskan oleh Ipan tadi, karena ya masih pengen mengambil pelajaran apa saja yang ada di organisasi itu, ya, terutama ya kita kenapa aku memilih ikut juga tadi di organisasi paguyuban ya supaya menurut aku pribadi supaya bisa lah apa yang terjadi di kampung halaman kita sendiri, karena aku memilih ikut organisasi ya. Kalau masalah apa tadi melatih hidupnya mandiri tadi itu tergantung pribadi juga.
menurut aku. Kalau masuk di organisasi paguyuban itu kan mana yang dari yang nggak kenal jadi kenal. Ya, di kampung halaman Mana yang- sendiri gitu. Mana yang nggak nampak jadi nampak. Ya karena dulu kan waktu kita sekolah kan belum tentu satu kampung halaman tuh kita satu sekolah, dan disitulah kemungkinannya kita juga bisa bertemu teman-teman satu kampung halaman tapi tidak pernah kita kenal dahulunya masa sekolah. Nah, di saat kalian ingin masuk ke organisasi tersebut, pasti kalian mempunyai tujuan. Nah, apa yang mau kalian, kenapa Tujuannya? kalian masuk? Gitu. Tujuannya untuk diri sendiri atau gimana? Untuk diri sendiri Diri bisa, sendiri. untuk ke tujuan kalian Organisasi untuk juga. organisasi tersebut juga bisa. Kalau untuk tujuan diri sendiri sih masuk organisasi ya itulah, selain mengasah kemampuan di bidang akademis, kenapa aku masuk organisasi ya juga melatih bidang aku di non akademis gitu, karena aku juga mendapat pelajaran di organisasi ya itulah, dengan mudahnya apalah bersosialisasi dengan orang baru, gimana caranya apa namanya gimana bilang ya, gimana cara menghargai orang baru gitu. Kadang kan Kayak hal gitu. kecil kita nih menghargai itu aja lah kurang gitu, apalagi aku orang baru gitu misalnya kan, apalah aku harus menghargai kau gitu. Lagi Sedangkan di dunia ini kan, di dunia kampus ini yang orang dari luar daerah aja kan masuk nih. ya kita juga butuh orang baru. Ya, bersosialisasi. Itu makanya kan kita tidak haruslah menghargai orang yang lebih tua daripada kita, tapi kita juga harus menghargai orang yang di bawah kita, di bawah ya umur dengan kita. Karena kalau kita mau dihargai ya cobalah menghargai orang dulu. Itu sih Kalau aku, alasan itu pengen coba aja gitu, seberapa asik atau seberapa enaknya lah dunia perorganisasian dulu. Lagi pengen menyembuhkan diri juga, nggak pengen disebut orang kupu gitu. Nah, kegiatan yang sebelumnya kan kegiatan. buat untuk organisasi, untuk kampus, untuk apa? Kalau aku pribadi sih belum ada untuk yang ibaratnya mengetuai sebuah acara di organisasi. Di jadi organisasi yang anggota ikuti pernah? dari anggota pernah, dan sudah banyak juga lah acara yang ikuti di organisasi gitu. Kalau aku mungkin pernah lah dikasih kesempatan untuk apa menghandle satu acara ya. Acara yang kemarin tuh paling acara apa keakraban mahasiswa aja, mahasiswa jurusan. Jadi paling di sana kemarin aku belajar gimana sih cara memimpin orang yang rata-rata yang kita pimpin tuh orang yang sebaya dengan kita. Itu masih sulit. Sulit tuh, karena kita menyatukan pikiran orang banyak kepala gitu Ya. untuk satu tujuan dengan kita gitu. Iya, Itu sulit tuh. Tapi di sana aku jumpa kan ada kepuasan tersendiri setelah acara terselenggara kan. Ada kepuasan lah bisa karena batin. aku pernah di posisi itu. Ya, bangga gitu. Iya. Bosnya kita wah, pernah ya kita kayak gini, keren ya kita kayak gini bisa membuat acara sebesar ini gitu. Berani untuk apa? Kan nanti kan waktu kita menghandle sebuah acara kan ibarat biasa kita sebutkan ketua pelaksana ya atau juga apa. Nanti kan kita akan apa namanya? Memberi kata sambutan kan Iya. pas acara pembukaan. Berlangsung. Nah, bagi aku itu yang paling aku takutkan dulu waktu aku masuk organisasi sama waktu aku dikasih kesempatan untuk menghandle acara tuh lah. Yang jadi beban bagi aku paling cuma itu, karena bagi waktu itu aku belum biasa bicara di depan umum. Nah, terus komunikasi aku masih kurang juga. Dan karena tuntutan dan tanggung jawab itulah aku jadi berani dan Ya. belajar gimana sih caranya. Kalau enggak kan nggak bakal belajar nih, takut aja bawaannya. Ada hikmahnya lah yang aku dapatkan dari acara itu, walaupun mungkin cuma satu baru yang terlaksana. Nah, sebenarnya kalau di kampung kan tidak banyak terlaksana acara dalam sebulan karena terbentur dengan pandemi. Nah, kebetulan acara yang dibuat itu sebelum pandemi. Nah, ini organisasi
kalian organisasi? Kalau bagi aku penting sih. Pendidikan juga penting. Penting. Maksud aku kalau untuk organisasi ini pentingnya penting bagi kita tuh untuk sosialisasi ya. Sosialisasi sama bisa bergaul, komunikasi. Bagiku untungnya bagusnya organisasi itu itulah. Di sana kita banyak dapat hal baru tentang kehidupan, tentang organisasi, tentang komunikasi, sosialisasi segala macam untuk sosial lah. Tapi kalau untuk akademik mungkin itu ya bagusnya ya untuk diri kita sendiri, keilmuan kita ya. Karena nanti setelah kita kuliah pasti kita akan masuk ke dunia ke lapangan kerja kan. Tidak mungkin juga kita kerja cuma bawa ilmu organisasi kan. Paling makanya kita sama-sama penting lah gitu. Organisasi penting, kalau pendidikan penting. Ya pun menurut aku sih pentingnya organisasi ini juga kan. Dia di saat kita sudah bekerja besok beriringan dengan keilmuan apa yang telah kita laksanakan di masa kuliah gitu. Karena nanti kita, menurut aku sih kalau kita belum ambil organisasi di kuliah dan kita tidak pandai memanage orang gitu, bersosialisasi dengan orang, jadi waktu kita bekerja jadi kita susah gitu. Apalagi ya zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang introvert gitu kan, yang menutup diri dengan orang sekitarnya gitu. Jadi menurut aku di organisasi ini organisasinya bukan organisasi saja, bisa dengan kalau yang tidak kuliah pun bisa dengan komunitas gitu, dengan perkumpulan remaja daerah gitu kan, bisa dengan itu. Jadi setiap organisasi ya itu di saat kita bekerja kita punya seiring nih, kita bakal ketemu orang baru lagi, bakal ketemu orang baru dengan pemikiran baru, dengan sifat yang baru. Jadi gimana cara kita untuk menerima sifat dia, gimana cara kita bersosialisasi, oh dia kayak gini loh gitu, dia sifat ini, aku harus memperlakukan dia kayak gini gitu. Di situ sih pentingnya organisasi menurut aku untuk kedepannya gitu. Nah, kalau menurut aku nih sih organisasi juga penting ya, walaupun aku bisa dibilang mahasiswa kupu. Sampai sekarang sih aku nggak pernah ikut organisasi, cuman awalnya gimana ya, mikirnya sih cuma mikir ngapain ikut organisasi gitu. Di sekolah juga dulunya nggak ikut organisasi, nggak apa gitu segala macam, cuman pulang sekolah langsung pulang gitu. Nah, aku juga awal mikir masuknya ke dunia kampus juga mikir awalnya gitu, cuman kita udah makin kesini, nah baru kita berpikir wah, yang bisa dibilang kayak pertemanan nih rata-rata ke organisasi, mereka cerita tentang organisasi mereka, ikut acara ini gitu kan. Kalau kita ikut organisasi pasti kita ikut ke acara gitu, pasti kita mengadakan acara. Tapi kalau ibaratnya kalau mahasiswa kupu-kupu dia udah itu namanya pulang kampus langsung pulang ke kos gitu kan. Nah cuman walaupun aku nggak ikut ke organisasi nih, aku sedikit tahu tentang organisasi. Kenapa? Karena itu pertemanan aku anaknya organisasi rata-rata gitu kan. Jadi kan mereka cerita nih apa organisasi itu gitu. Terus ditangkap gimana ya ditangkap lah gitu. Nah setelah dengar cerita mereka ya baru kayak iya juga ya, asik ya gitu. Kenapa ya nggak dari dulu aku kayak gitu? Ya, sebetulnya kan ilmu bisa dapat di mana aja gitu. Iya, Dari sebenarnya cerita kita memang. bisa, dari cerita orang tuh ya bisa misalnya dapat ilmu juga. Oh nanti bukan harus masuk organisasi, jadi gimana apa ya sebetulnya cara memanage orang tuh aja, orang lain Ya, gitu. kalau kita nggak ikut organisasi kayak jadi introvert yang dibilang kayak berdiam diri gitu Ya, kan. jadi kayak apa Jadi kayak itu? nggak dapat teman baru gitu, yang beda kelas atau apa gitu kan. Kayak gitu sih, itu cuma berpikirnya kayak baru sekarang. Tapi kalau udah untuk masuk sekarang gitu, apa sih gitu kan, kayak udah nggak waktunya lagi gitu. Ya, udah terlanjur Apa gitu. udah tenggelam di Iya. keikutsertaan gitu kan. Iya. Jadi ya sebetulnya kata terlambat sih sebetulnya. Sebenarnya sih ya, cuman kan kalau kita mengikuti dari awal Ya lebih udah enak. ya, jadi terlambat, sulit untuk mencerna lagi lah gitu kan. Iya. Nah, selain kalian berfokus ke organisasi dan itu,
pendidikan, ada nggak mutu kalian, mutu yang ada di diri kalian sendiri? Mutu berarti Moto. moto atau mutu? Ya itulah. Moto itu seperti prinsip enggak? Iya, heeh. Ya kan? Ya prinsip ya aku ikut organisasi dari asli ikut kan. Selain itu, Selain itu, selain organisasi dan pendidikan. moto yang aku dapat sih simpel lah ya, kayak ya udah lah berkelakuan baik lah sama semua orang gitu. Dan walaupun kita nggak dapat balasan baik pun ya nggak usah dihiraukan gitu. Ya kita mau berbaik aja kepada siapapun lah, terutama Yang kenal maupun yang Iya. tidak kenal. ada orang yang Setuju sih. sesimpel orang dorong motor di jalan tuh kita dorong juga bantu motor kan. Kalau bahasa yakin ya? bahasa kami ya di step lah. Nah, kalau bahasa kami ya di step gitu kan. Nah, itu. Kalau aku moto aku mungkin tahu gitu. Karena moto-moto yang dari TK gitu tuh kita dengar dah. Kayak moto tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuh apa lagi? Moto apa? Bersakit dahulu, Jangan tenang iya, kemudian. Apa itu aja emang. Iya. Moto itu tuh. Betul tuh karena bersakit-sakit dahulu jadi kan di saat kita udah senang gitu kan kita tidak lupa kan rasa sakit kita yang dahulu gitu kan. Itu yang Jadi, perlu ditanamkan Nah, di diri. itu di saat kita senang kita bakal sakit lagi misalnya kita pun udah tahu rasanya gimana gitu kita akan terkejut lagi gimana rasa sakit yang akan kita lalui itu. Nah tuh Berarti pentingnya apa? Pentingnya organisasi itu bukan. Pentingnya mutu di diri kalian moto di diri kalian itu sangat penting. Apalagi berbuat baik pada sesama. moto tuh penting ditanamkan diri sendiri karena apa? Karena itulah yang bakal kita lakukan di jalan hidup kita masing-masing gitu. Dari situlah kita ibaratnya mengambil contohnya gitu kan. Wah aku buat baik, udah itu tuh jalan hidup tuh usaha gitu. Kayak tadi kan motonya ya itulah kan tuntutlah ilmu untuk Cina terus ke dahulu. Jadi kan dia bakal menuntut ilmu jauh lagi kan di saat dia ngambil sekarang S1 bakal dia S2 lagi kan. Nah, jadi kayak gitu. Tiga. Jadi sekarang ya yang itu sisi dulu berarti kan dia udah biar laku gitu. Tadi sekolah terus lah kan menjadi S1, S2, S3 bakal Tapi kan. kalau berpikir sekolah terus ya enggak ya aku Iya ya kan sakit. Nah tapi kan pekerjaan kita ibaratnya hasilnya kan bakal manis. Gitu. Berarti perjuangan tak pernah mengkhianati hasil. Iya. Nah, apa nih kesan-kesan kalian buat itu buat adik-adik yang bakal melanjutin ke jenjang perkuliahan perguruan tinggi yang mau masuk masuk organisasi. Nah, iya berkecimpung di organisasi. Apalagi sekarang kan 2020 nih belum lihat muka-muka maba-maba sekarang. Dan orangnya belum tahu gak gimana kampus gitu. Nah iya, apa nih yang bakal kalian sampaikan kepada ya calon-calon mahasiswa ataupun itu Ya untuk adik-adik tahun sekarang tahun 2020 kuliahnya semanis ekspektasi gitu sebetulnya. Tapi kan itu tadi kita ya akan menuai hasilnya lah pada waktunya gitu kan. Gimana sakit yang kita lalui akan kalian lalui. Nah, dan di organisasi pun yaitu semua pilihan lah, pilihan di diri sendiri. Kalau kalian mau ikut belajar ayo, kalau kalian belum berminat ya tidak apa-apa gitu. Tapi kan di selain akademis organisasi juga ada manfaatnya gitu. Ya walaupun kalau dari pandangan orang tua nggak ada guna organisasi ini gitu, Iya, katakan dari kebanyakan orang tua gitu. orang tua maunya cepat selesai gitu. Nah, orang tua tahu kita kuliah tuh ya cuma belajar kayak sekolah biasalah SD SMP SMA tidak ada organisasi gitu. Itu aja. Kalau dari aku intinya kalau untuk adik-adik yang baru masuk ke perguruan tinggi
intinya tetap semangat, Menjalani nah. tetap semangat, terus nikmatilah perjalanan kalian dan teruslah berproses lah dimanapun kalian berada, itu aja. Nah, ini terima kasih buat Hendri dan Hanifan. Sama-sama. Apa yang disampaikan kalian sangat bermanfaat nih bagi teman-teman yang mendengarkan. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Apalagi bagi calon mahasiswa gitu kan, yang akan melanjutkan perguruan tinggi. Nah, itulah podcast saya. Ya bagi calon mahasiswa didengar lah, manfaat sih, banyak manfaatnya, apalagi kalau kalian dengarnya dari awal gitu kan, pasti kalian tahu, dan nengok abang-abang ganteng ini juga pasti semangat lah. Nah, baiklah teman-teman, saya Yulia Sridevi dari podcast Pemuda Sarjana. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.